Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kita hidup seturut dengan firman-Nya, supaya kebersamaan di tengah kehidupan keluarga bersak mengatasi beban, guru dohot bere, tiba bere, semakin mesra dan keturannya diberkati. Oke, ayo. Kita masuk ke acara yang pertama, pendahuluan, pembacaan tertib acara. Yang kedua, kata sambutan dari Menang. Sekarang langsung ini. Jadi pagdulong hita untuk mengati kukuhata pagdikan basay ala video dia dihita halipasong sa tukiyon Boy kapatupa 5 pertanyaan tanggal 1 Oktober di tahun sesuai dengan anjuran acara pasika sudi para memarga guru bere go iba bere asa patupahon pertanyaan siganuk tahun manang siganuk tanggal 1 Oktober mulai ate matadok hata ala dibagasa dos liroha dubita jalabuy tarin sanahon sederion ima lapatupahon pertanyaan kita Dewan Borsa mengatasi bulan guru bere do iba bere imana kapatupa digagas ni ae do ito dison buhi tarpak nalahu patupahon ni siedus ni rohata jadi siang dia matutu songon isi ni patanya ngata nama ngirutangin do hita marpung sudi andiat labu di pasu-pasu tu hatta hita beliau tu hita akan natagalahi jala totok kita di bagasan Dios ni roha jadi mulate madhita ala bui dihita ria bui rapak kita ro bui ka pasayda rohata bui kita mabain komitmen bui ka patupa di bagasan sederion 5 pertanyaan ngata borsa mengatasi nebeban songonang di panahon kita ijulu-julu tu bagi basi dohon nami basi lama datang madhita jala totok mahita di bagasan Dios ni roha dan ultima mulate Selanjutnya pembacaan sejarah pertanyaan bersak mengatasi nababan. Atau pukul pertanyaan nababan. Inilah silsilah dari nenek moyang kita nababan. Juga si Hombing memiliki 4 orang anak yaitu Borsak di Bidungan Anang Silaban, Borsak si Romanggur Dumban Turuan, Borsak mengatasi nababan, Borsak Bintingan Kasoy dengan peroleh uang hidup yang lebih baru dan lebih baik bersama keempat anaknya Silaban, Dumban Turuan, Nababan dan Kasoy pindah ke Tipang ke seberang Danau Toba yang terletak di pinggir pantai selatan Danau Toba pada tanah pesisir yang sempit dikelilingi perbukitan yang cukup tinggi di sebelah selatan tidak jauh dari Bakara, tempat pemukiman Raja Sisimangaraja. Keluarga si Hombing beserta anak-anaknya cepat berlipat ganda di Tipang. Hal ini membuat lahan persawahan dan pertanian yang terasa kurang. Oleh sebab itu sebagian keturunan si Hombing ini berimigrasi pindah ke datangan tinggi atau yang disebut dengan juga
Kubang. Anak dari Borsak mengatasi Nabawan memiliki anak tunggal dari dalam 4 generasi, yaitu yang terjulu memperanakkan Sian Terjai memperanakkan Si Sogo memperanakkan Okudo Miraja. Keturunan Okudo Miraja ada 2, yaitu Sadar Nagodang dan Tuas Siromanggur, dan seorang Boru. Untuk selanjutnya keturunan Nababan diturunkan dari 2 nenek moyang, yaitu Sadar Nagodang dan Tuan Siromanggur sampai pada hari ini. Semula keturunan Nababan mendirikan kampung di Siputa, yaitu Okudo Miraja, kemudian pindah ke Balige, kemudian kembali lagi ke Siputa. Okudo Miraja mempunyai 2 orang, yaitu anak pertama Sadar Nagodang ke Lubat Patik, anak kedua Tuan Siromanggur ke Sitabo-tabo. Dari daerah inilah secara bertahap keturunan Nababan berpencar di berbagai daerah dataran tinggi Kubang, yaitu 1. Nagasaribu, Ditongihungka dan sekitarnya, 2. Butar Kuduan, Bubat Tonga-Tonga, Banyaran dan Bubat Modu sekitarnya, 3. Sitabo-tabo dan sekitarnya, 4. Siputa dan sekitarnya, 5. Itetano, Tobasa, hingga ke berbagai penjuru di seluruh dunia ini. Di 2 daerah ini pertama bermukim keturunan Sadar Nagodang di Lubat Tonga-Tonga, di Sitabo-tabo, Tuas Siromanggur. Para nenek moyang kita adalah manusia yang perkasa dan kuat. Para datu Bolon dan Rajab Parhata yang gagah berani. Menjadi seorang datu tentunya sering berburu dengan ilmu hitam dan tak jarang membutuhkan seorang tumbar. Mereka sering menunjukkan kesaktiannya hingga pada suatu saat mereka membunuh saudara mereka sendiri. Mereka akhirnya saling menuduh dan terjadilah perpecahan dan perselisihan hingga tertuduh yang paling kuat adalah Opu Raja mengabdi tua, dan akhirnya Opu Raja mengabdi tua lari ke Hitetano untuk menghindari dari saudaranya yang hendak mengejar dan membunuhnya karena dihianati oleh sesama saudaranya. Sebelum ke Hitetano, Raja mengabdi tua diberangkatkan oleh ibunya dengan 1 alasan dan 1 jujur. Dia juga pernah singgah di Balige dan menikah dengan Boru Simanjunta. Mereka berpindah ke tempat lain, dan Opu Nababan memiliki keturunan demi keturunan, dan banyaklah generasi penerus Nababan dari Hitetano. Tetapi di kemudian hari ada kejadian yang janggal dalam keturunan Nababan Siborong-borong, yang setiap kali ada marga Nababan yang akan sukses dengan cita-cita sarjananya sering menjadi gagal atau meninggal dunia. Kesatuan di antara marga Nababan juga menjadi sangat kurang dan bahkan semakin sering terjadi perselisihan. Permusuhan terjadi di antara marga Nababan. Mungkin di antara kita masih ada yang mengetahui bahwa akibat dari pertikaian dan permusuhan kedua belah pihak ada sebutan pada marga Nababan saat itu, yaitu Nababat Duluk, Nababat Turuan. Konon menurut berbagai sumber bahwa Nababat Duluk adalah marga Nababan yang berasal dari Suda Duluk, dan Nababan Turuan adalah marga Nababan yang berasal dari Suda Turuan. Situasi dan keadaan tersebut termasuk keresahan yang menjadi pemikiran para orang tua kita itu. Lalu mereka mulai memperhatikan kemajuan yang dialami Haanggi keturunan Sihombing dan marga yang lain yang ada di sekitar itu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan sejarah. 1. Kemajuan dalam bidang pendidikan. A. Marga Silaban, arsitek F. Silaban. B. Marga Lumban Turuan, Dr. S. Sihombing, BS Sihombing, Bupati Yunus Sihombing.
si Marga Hutasoid, Pengurus Pendeta Dr. Justin Siombing Hutasoid, Sekretaris Jenderal Det Pendidikan dan Kebudayaan Maxinius Hutasoid, dan Marga Nababan belum mempunyai keturunan yang berpendidikan tinggi seperti yang telah dicapai Anggi tersebut di atas, walaupun sudah tercatat beberapa nama yang sedang duduk di bangku pendidikan khususnya perguruan tinggi dan sebagian telah menjadi guru. Mereka diketahui seorang pendeta Markadim Nababan, Perawat dan Bidan Nahum Nababan, Petrus Nababan, Lucia Guru Nababan, dan beberapa orang lulusan sekolah guru Quick School Solo, yaitu Guru Donatan L. Nababan, Guru Adidan Nababan, dan Guru Asta Nababan, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, yaitu Soritua A.E. Nababan dan Sodon Nababan, seorang sekolah pendeta di Pematang Siantar Minggu Jati Nababan. Seorang lagi mahasiswa di PTPG di Bandung, Willem Nababan, beberapa orang pelajar SMA dan setingkat SMA. Dan Nababan terutama pada bidang pendidikan pengetahuan sampai keadaan Marga Nababan hanya menduduki pendidikan tertinggi setingkat SMA saja. Sekitarnya ada di antara keturunan Marga Nababan memasuki perguruan tinggi selalu mengalami bermacam-macam kegagalan. 2. Agabio dalam jumlah jiwa keturunan Nababan jauh kurang dari jumlah jiwa keturunan Pembantuan dan marga lainnya. 3. Asadao amat menyediakan karena support memperoleh kesatuan pikiran dan kesepakatan di kalangan keturunan bersama mengatasi Nababan. Beruna seiring terjadi perselisihan di kalangan keluarga Nababan sesamanya, bahkan sampai di meja hijau pengadilan. 4. Ameram keluarga Nababan jauh terbengkalai dibandingkan dengan Anggi dan keturunan marga-marga lainnya, walaupun memang ada 1 atau 2 orang yang tergolong sudah mengalami taraf kehidupan yang layak, namun hal itu belumlah sebanding dengan marga-marga yang lain. Pembicaraan mengenai hal ini amat berkesan dalam hati masing-masing, sehingga masing-masing membicarakannya kepada istri dan keluarga Nababan yang berjumpa dengan mereka, baik di kampung maupun di warung kopi ataupun dalam perjalanan atau pesta adat, bahkan juga di gedung gereja sebelum atau sesudah kebaktian minggu atau sermon-sermon. Semua mereka saling bertanya, apakah yang menyebabkan keturunan Borsak mengatasi Nababan Beruna demikian ketinggalan dibandingkan dengan keluarga lain. Pada satu hari tekan onan di Borong-Borong, onan persingguran yang diselenggarakan setiap hari Selasa kira-kira awal bulan Maret tahun 1955. Beberapa orang penatua keluarga Nababan tiba pulang bertemu di tempat berjualan toko. Bapak Sintua Theophilus Nababan, pedagang keperluan pertanian, pupuk dan sebagian yang bergelar nama panggilan Si Jabu-Jabu Jalan Sadar di Borong-Borong, bersama nama Mantri Petrus Nababan, mantri di rumah sakit Butar dan toko obat campuran di Borong-Borong. Kapung Saban Nababan, kepala Kapung Lumban Tonga-Tonga, dan yang lain. Mereka membicarakan berbagai hal dari pertanian, usaha-usaha keluarga, dan kemajuan pada masa kemerdekaan ini. Mereka menelusuri kemajuan yang dicapai keturunan Nababan pada waktu yang lalu, serta mencoba merenungkan masa depan keturunan Nababan pada waktu yang akan datang. Apakah usaha-usaha yang harus dilaksanakan agar keturunan Borsak mengatasi Nababan dapat mengikuti Anggi dan marga yang lain dalam
beberapa kali pertemuan mereka adakan diundang beberapa orang tua lain dari keluarga keturunan Nababan yang dipandang dapat memberi pandangan, pendapat, pikiran dan mengatasi memecahkan masalah yang mencekam dalam hati dan pikiran mereka, antara lain Guru Partabas Z. Nababan yang ketika itu sebagai guru di SMP SGB HKBP Sinemarium Sikoholon Tarutung. Semua pemikiran dan pembicaraan mengenai hal ini hanya dibicarakan 1 sampai 3 orang secara iseng saja, yang merupakan obrolan di Kibre, Lapo dan lain tempat. Tapi lama-kelamaan berkembang menjadi pembicaraan yang lebih luas serta mendalam, akhirnya disertai semangat tekad dan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Maka tercipta suatu kesepakatan dan pemufakatan pada tahun 1955 itu. Firman Tuhan yang menjadikan aspirasi ketika itu adalah Kejadian tanggal 30 bulan 11, dan jika budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub, berkatlah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Ini 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Sebelum tanggal 13 Oktober tahun 1955, mereka menentukan beberapa orang tua secara resmi dengan singkat kata. Dalam pertemuan itu mereka membuat suatu keputusan, menyampaikan suatu rumusan yang baik yang mereka akan tempuh dan dilaksanakan yang selalu berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, berlandaskan Kekristenan dan Alkitab. Memperhatikan keadaan tersebut, berunding dan sepakat bahwa seluruh keturunan Nababan perlu segera mengadakan pertanyaan untuk 1. Memohon kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus agar segera segala dosa nenek moyang Nababan jangan dibalas, diperhitungkan kepada keturunan Nababan yang punya Tuhan Allah dalam penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Mohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar memberkati keturunan Nababan selalu berada dalam keadaan sehat dan bertambah-tambah jumlah yang muda lekas besar dan diberi usia yang panjang. Mohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan pikiran dan hati yang lebih baik supaya telah sehat dipikir dalam segala usaha yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, menghindari perselisihan, membina dan memelihara kasih sayang sesama keturunan Nababan dan terhadap sesama bangsa Indonesia dan sesama manusia. Mohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan kepandaian, kearifan dan hikmat dari Tuhan Allah dan kemajuan dalam iman, pengetahuan, pekerjaan, usaha dan jabatan. 5. Memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan pekerjaan, penghasilan yang baik dan berlimpah, dan agar seluruh keturunan Nababan berusaha memakai anugerah Tuhan yang diberinya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Jadi puji dan kemuliaan bagi Tuhan dalam Yesus Kristus.
Mereka sepakat menyebabkan pikiran dan keinginan dan maksud itu kepada keluarga Borsa Mangarasi, Nababan, dan setiap kesempatan dan tempat tiap marga Nababan yang mendengarkan pemikiran ini menyambut dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan. Rupanya setiap keturunan Borsa mengatasi Nababan selalu diliputi pikiran yang sama dalam merenungkan dalam keturunan Nababan. Sambutan baik kedatangan dari Bapak Pendulu dan semua menginginkan agar pertanyaan itu segera diadakan. Orang-orang tua mengetuk panitia yang disetujui oleh Sintua Theophilus Nababan telah si jaru-jaru dan setelah mempertimbangkan matang dan bahwa pertanyaan Parani Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 1957 bertempat di Onan Siworongboro. Panitia berdua dan bekerja dengan sungguh-sungguh mencari dana, mencari informasi tentang nama dan alamat keluarga keturunan Borsa mengatasi Nababan Boruna segala penjuru tanah air Indonesia. Panitia segera mengirimkan informasi dan pemberitahuan dan undang kepada keluarga keturunan Nababan Dohot Boruna yang nama dan alamatnya sudah diketahui panitia. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati segala usaha panitia sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 1945 pertanyaan itu dapat diselenggarakan dengan baik, tertib, nyaman, penuh damai dan kemesraan serta kasih sayang jauh. Beberapa dari urusan upacara pesta adat waktu-waktu sebelumnya banyak sekali keluarga keturunan Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna datang dan mengikuti upacara pertanyaan itu dengan hikmat dan dengan penuh hati. Semua peserta menunjukkan wajah yang ceria dan gembira dan penuh pengharapan akan pemurahan hati Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan berkat dan kasih sayangnya atau seluruh keturunan Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna pada waktu yang akan datang. Pada akhirnya semua peserta pertanyaan ia sekata mengatakan bahwa pada setiap tanggal 13 Oktober semua keluarga keturunan Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna mengadakan pertanyaan bersama di kota-kota ataupun di kampung-kampung berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang melalui Yesus Kristus, bersyukur dan memohon kemurahan Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahnya atas seluruh keluarga dan keturunan Borsa mengatasi Nababan dan Boruna termasuk Bere pada waktu yang akan datang. Ketetapan dan anjuran ini disampaikan kepada semua keturunan Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna secara estafet sehingga semua mengetahui dan mengadakan pertanyaan bersama. Dianjurkan juga kepada tiap orang ataupun keluarga bertempat tinggal jauh dari keluarga besar keturunan Borsa mengatasi Nababan Dohot Boruna yang lain sejak dilakukan pertanyaan di kalangan marga Nababan dengan sujud di kaki Tuhan Yesus, maka perlahan-lahan marga Nababan mulai merasakan hama buah pendidikan Asadao, Hagabil, Hamurao yang masih diperjuangkan sampai sekarang ini. Banyak keturunan Nababan yang sudah memiliki gelar sarjana baik S1, S2, S3 tingkat perekonomian yang semakin membaik dan mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga jikalau kita saling mendoakan, berkata bijak dan selalu cinta dengan firman Tuhan. Sopan, maka kita akan memperoleh hasangapun. Bahkan semua hasangapun kita sampaikan kepada Tuhan Allah Raja sangat jalan marmulia dengan mengenal
Tuhan dan merasakan kemajuan-kemajuan itu khususnya di bidang pendidikan, maka sangat diharapkan adanya suatu kesatuan yang kuat yang diikat oleh kasih Kristus sehingga boleh sehati sepikir dalam Kristus. Demikian berita ini disampaikan. Jika kalau ada yang kurang lebih kami memohon maaf, dan hendaknya kita sampaikan dengan cara tertulis dan penuh rasa sakit. Horas, horas, horas. Demikianlah pembacaan sejarah perkembangan Borsak mengatasi Nababan. Selanjutnya mengenbehon Mars Borsak mengatasi Nababan. Junjung Mahkota. Biar aku aja, biar aku lah, kau yang ngomong-ngomong, kau lah aku yang udah mulai. Udut mong inang setiap acara nakatiup berarti ang guu hanya di uluan ang goha bahita mah saludna kamulay mah amula akadongan ani halongan di bagasan Kristus tuhatai
Tama do kita mandok mulade tu di bata perdinggan basai. Napa pungu kita oparan ni bosak mengatasi na nababan buru dohot bere ibe bere kuah mangkuning tanagaro sa Windows kita na di nganon. Andorang sa tapatu pada PAK ulaun di pungata na dulu kita mandok mulade di bagasan puluh tadi pan di bata siala pandungan na pangiring-iringon na diganu gulmit ni nguluta kahatiron dan adong anggo di ibana manang halinu ni papusoran tarimot ma na mamurus 27 rak dohot inangidu ni rohana alai na mian do disaling na do na maulawan ulomon rohana halinu sabindo jolmai madarani alugo sabindo di gulut-gulut say papungupungon do ibana HP dan diboto mana ise na mga tusi mga utisam se molo somuni aha nama dohonota jadi pan di bata perdinggan basai itu tutu masa mah ditikim haporsiaw tinagoknya kakatuaw habis taran dot per minutuan dia nama palangit do tanoon amin mandok melate mamu Jehovah ay nasa ay nabasa do ibana ay rodisaleng do asruhana